Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Yang terhormat pada KM Masjid Nurul Huda, Adinda Faiz Abdillah, para tokoh masyarakat, asatidz, para hujaj, dan seluruh jamaah, baik yang dekat yang jauh dari masjid kita, yang insya Allah kita orang yang selalu mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah terus memberikan kita sehat dan semangat kita hidup untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan Allah meridai kita semua. Kita baca Fatihah, kita niatkan kepada orang tua kita yang telah menginfakkan harta mereka di tempat ini, besar kecil, dan juga termasuk guru-guru kita yang sudah meninggal. Allah jadikan kuburnya radah menjadi jannah, dan kita masih hidup, Allah jadikan terus penerus mereka. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumaita wa abai wa mewazwa wa juriyati anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان سيدنا علي بن أبي طالب وسمعنا أرواح جميع أولياء سمك الدجال سمد الكبر ريفا سمد بدر إلا إبراهيم أدس سنة وبنتين واسماء سجنا كجي عبد الرحيم عبد الله سجنا كجي عمر بن جعفر سجنا كعبد الرحمن جمعنا سجنا سوي بن جمعنا سجنا كجي بن فلان وسمينا ومن أنفق مال هذا المسجد خصوصا يدنا جماجر بنت سوازل وسمينا وآبائنا ولماتنا وأجدادنا رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Halaman bacaan kita masih surah Al-Imran, halaman 130, ayat 173. Ya. Ayatnya, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fasyauhum. 10 baris dari atas. Ada ya? 10 baris dari atas. Ada semua. Halaman 130, 10 dari atas, ayat 172. Supaya kita paham tentang ayat ini, kelanjutan dari ayat 172. Di mana Allah menjelaskan bahwa umat Islam itu walaupun dia luka setelah perang Uhud, tapi terus masih berani melawan Abu Sufyan, melawan orang-orang kafir. Maka Allah berikan kepada mereka ajrun azim, pahala yang begitu besar. Kemudian mereka juga termasuk orang-orang yang berani. Nah, ketika ada orang mengatakan bahwa mereka manusia kumpul untuk menyerang kamu. Itu ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulim amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala alladzina qala lahumun nasu wa huwa Arabiyun. Ayat ini dibaca. An-nasu innan nasa qad jama'u lakum fasyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ayat 173. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang sahabat Nabi tuh yang sudah luka tapi masih semangat untuk berjuang membela Islam setelah perang Uhud. Qala lahumun nas, ada orang yang berkata kepada mereka, orang yang tadi itu yang berjuang sahabat Nabi, luka tapi terus masih berjuang. Ada orang yang ngomong sama mereka. Siapa yang ngomong itu? Nah, huwa Arabiyun min Khuza'ah.
au jama'atun raqibuna min Abdul Qais, yaitu orang Arab dari suku Khuza'ah, atau ada juga mengatakan ulama itu satu kelompok orang-orang yang berkendaraan dari suku Abdul Qais, atau jadi ada tiga nih, atau Naim bin Mas'ud al-Asja'i. Nah, itu orang yang ngomong kepada orang-orang yang tadi tuh yang kuat berjuang walaupun luka tetap masih ingin melawan orang-orang kafir. Apa ngomong mereka? Innan nasa, ngomong tadi tuh si Auja'i ya, Abdul Qais atau Naim atau Arabi, ngomongnya mereka kepada kelompok orang Islam yang kuat imannya tadi, innan nasa ay Abu Sufyana wa ashabahu qad jama'u lakum, bahwa orang-orang ya yaitu Abu Sufyan dan teman-temannya, sahabatnya, qad jama'u lakum, mereka udah kumpul untuk menyerang kamu. Nah, itu yang lapor tadi dari Khuza'ah, Arabi dari suku Khuza'ah. Qad jama'u lakum, mereka udah kumpul untuk menyerang kamu. Fil latimati, di satu tempat namanya Latimah. Wahia saukun fi qaribi Makkah, tempat di mana itu pasarnya dekat dengan kota Mekah. Nanti ada lagi pasar lain namanya musim Badar. Tapi pasar ini bukan dimaksud musim Badar. Pasauhum, takutlah kamu hai umat Islam pada mereka tuh. Maksudnya kepada Abu Sufyan orang kafir. Bil khuruji ilaihim, untuk keluar melawan mereka. Takut kamu tuh. Nah, itu umat Islam yang luka, yang semangat juangnya tinggi, ketika dia luka masih semangat ingin berjuang melawan orang kafir, di antaranya pimpinannya Abu Sufyan. Di posisi mereka begitu, udah luka, sikap mereka masih berani, ada yang ngadu. No, orang pada kumpul, itu Abu Sufyan untuk menyerang kamu, takut kamu sama mereka. Nah, begitulah kata yang diantaranya tadi itu Arabi atau adalah Abdul Qais. Ya. Nah, itu omongannya begitu. Disampaikan kepada sahabat Nabi yang luka, semangat juangnya tinggi. Ruya diriwayatkan juga anna Abu Sufyan lamma azama ala ayyatasarrafa minal madinati ila Makkah nada ya Muhammadun mau'iduna musim bi Badrin. Diriwayatkan bahwa Abu Sufyan ya lama azama ala ayyatasarrafa minal Madinah, ketika dia pengen pulang dari Madinah ila Makkah ke Mekah, habis perang Uhud maksudnya, nada, dia bersuara, berteriak, ya Muhammad, mau iduna musim Badrin, ya, in syi'ta, hai Muhammad, nanti kita ketemu lagi perang di tempat namanya musim Badar, in syi'ta, kalau kamu mau. Itu teriakan orang kafir, yaitu Abu Sufyan kepada Nabi, sebab Nabi dalam perang Uhud itu kan mengalami kekalahan, dan Abu Sufyan pun pernah mengatakan kalau seandainya kita balik lagi, kita hancur mereka, pasti habisnya umat Islam. Nah gitu ya, itu omongan begitu. Makanya dia berteriak, ayo Muhammad, nanti kita janji di musim Badar. Ya. Di keterangan ada di bawah, musim Badar itu adalah nama tempat pasar dilakukan jual beli masyarakat tiap tahun. Tapi cuma hanya 6 hari, 1 minggu. Nah, jual belinya selama 1 minggu, selama 1 tahun. Disebut musim Badar. Jadi nama tempat di sana ada pasar. Kata Abu Sufyan, nanti kita ketemu di sana, kita perang. Insita, kalau kamu mau hai Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Umar, kul bainana wa bainaka dzalika insyaallah taala. Nabi ngomong sama Umar Ibnul Khattab, katakan oleh kamu, hai Umar, kami dan kamu siap untuk itu jika Allah kehendaki pada kami.
Artinya tantangan umat Islam sama Abu Sufyan begitu semangat. Siap kami perang melawan kamu Abu Sufyan nanti di musim Badar kalau Allah kehendaki. Bisa dipaham ya? Falamma hadaral ajalu kharaja Abu Sufyan ma'a qaumihi hatta nujila bi Mahraj Zahran. Begitu udah sampai waktunya pas musim Badar, hari pasar yang pelaksanaan pasar 1 minggu 1 kali ya selama 1 tahun, katakanlah minggu 6 hari atau 7 hari. Kalau di kita katakan dulu di Ciputat pasar tiap hari apa dulu? Hari Selasa ya. Ya Selasa orang tua ngalami hari Selasa jadi ngalami kan nih. Enggak ya, itu hari Selasa. Ciputat pasarnya hari Selasa dulu. Pasarnya hari Selasa. Nah, di Mekah zaman itu dulu pasarnya setahun sekali. Cuma hanya 5 hari atau 6 hari. Jadi kata Umar, iya siap saya melawan kamu, hai Abu Sufyan. Ya, begitu sampai waktunya, nah ya, begitu udah sampai masa waktunya, ma'akami hatta nuzila bi Mahraj Zahran. Abu Sufyan keluar dari Mekah menuju Madinah menyerang Nabi nanti di pasar musim Badar. Tapi di satu tempat namanya Mahraj Zahran, Abu Sufyan istirahat. Sasoh gitu ya, kan jauh dari Mekah, dari Mekah ke Madinah. Tapi pasar Mahraj Zahran itu, pasar apa namanya musim Badar itu masuk wilayah Madinah. Kalau Zahran ini antara pertengahan, jadi belum Madinah, tapi udah lewat Mekah. Ya. Fa'alqallahu rukba fi qalbihi wa baddalahu ayyadi'a. Maka Allah menancapkan rasa takut ke dalam hati Sufyan, Abu Sufyan, dan dia rencana untuk pulang ke Mekah. Tadinya dia rencana menyerang Nabi ke Madinah, tempatnya namanya musim Badar. Kemudian udah sampai waktu dia berangkat, hanya sampai di Mahraj Zahran. Mahraj Zahran, Allah memberikan getar hatinya, tidak jadi berangkat. Akhirnya dia rencana niat pulang. Bisa dipaham ya? Pamarra rokba min bani Abdi Qais yuridunal madinata lil mirati. Begitu di Mahraj Zahran, ini kelompok Abu Sufyan lewatlah ngelihat rombongan dari Bani Abdi Qais. Jadi berkendaraan, kendaraan zaman itu onta ya. Kalau zaman sekarang kan tentu lain, kendaraan ya kendaraan, mobil. Zaman itu yang berkendaraan pasti onta atau kuda, tapi umumnya onta. Lewat rombongan Bani Qais. Yuriduna lil Madinati lil Mirati. Tujuannya untuk pergi ke Madinah untuk mencari barang-barang makanan pokok. Nah, bisa dipaham ya? Nah, pasaratu lahum hamla ba'iri min zabibin in tusbitu in sabatul muslimina. Abu Sufyan memberikan syarat kepada kelompok tadi itu, Abdu Qais, rombongannya. Syaratnya begini, nanti lu gua kasih muatan zabib semacam gandum. Nanti gandum itu gua penuhi angkutan onta lu. In sabatul muslimina, kalau kamu mau membatalkan umat Islam berperang melawan Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan janji di musim Badar, Nabi juga kelompoknya mencatat umat Islam. Nanti musim Badar kita lawan dia. Musim Badar udah dikit lagi sampai, Abu Sufyan siap, dan dia udah dengar Nabi juga siap untuk melawan Abu Sufyan. Kemudian sampai di Mahraj Zahran, Abu Sufyan minta kepada kelompok dagang yang bernama Abu Qais, begini dah, nanti lu gue upain, kasar gitu ya,
satu onta gua penuhin sama terigu, nah sama segala macam dah makanan pokok, tapi lu harus membatalkan Nabi dan umat Islam untuk melawan gua, kira-kira begitu. Bisa dipaham ya? Nah seperti itu ya, bisa dipaham ya. Wakila lakia Naim bin Mas'ud wa qad qadama mu'tamiron. Ada ulama mengatakan yang ketemu itu bukan rombongan Bani Abdul Qais, tapi ada yang mengatakan bertemu dengan Naim bin Mas'ud. Naim bin Mas'ud juga rombongan juga ya. Dan Naim bin Mas'ud dia datang ke Madinah waqad qadama mu'tamiron. Dia ingin melakukan umroh. Dia baru sampai untuk melakukan umroh di Mekah. Jadi zaman itu saudara, haji juga ada, umroh juga ada. Cuma caranya berbeda. Nanti kita temukan. Umroh mereka bagi laki-laki siang, telanjang. Nah gitu ya. Perempuan malam. Nah telanjang juga. Jadi umroh itu dia berihram sama kayak kita. Hanya ihramnya dia yang dipuji bukan Allah, wa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, sampai dipuji oleh dia ada engkong-engkongnya, rasa uzo, bapak raya, engkong raya, nah begitu. Dipanggil sekuat-kuatnya, telanjang. Bapak-bapak siang hari, ibu-ibu malam hari telanjang. Silakan. Nah, jadi saat itu ada Abu Naim rombongannya untuk umroh ke Madinah, ke Mekah. Kalau tadi kan rombongan dari Abdul Qais tujuannya ke Madinah mau beli makanan. Pakola Abu Sufyan berkata, ya Naim, inni wa'adtu Muhammadan an alka annal taqiya bimu simi badrin wa inna hadza amu jadabin. Abu Sufyan ngomong kepada Abu Naim, saya janji sama Nabi Muhammad untuk berperang di musim Badar, dan ini tahun paceklik, amun jadabin. Jadi zaman susah gitu ya, susah makanan, karena mungkin kalau kita musim panas gitu. Waqad badali an arji'a, saya rencana untuk kembali. Jadi udah sampai di Marah Zahran, saya nggak terus ke Mekah, nggak terus ke Madinah, nemuin Nabi, nanti berantem sama kelompok Nabi di pasar musim Badar. Saya mau pulang. Walakin in kharaja Muhammadun walam akhruj zada bidzalika jara'atan. Cuman tapi, nah kalau Nabi Muhammad keluar dan aku nggak keluar, pasti Nabi Muhammad akan tambah berani sama gua. Nah gitu ya, sama kelompok gua gitu. Jara'atan, akan lebih ganas dia melawan gua, nantang gua. Itu kata Abu Sufyan kepada Abu Naim. Fazhab ilal madinati, ya, pasabbatahum walaka indi asrota minal ibili. Sekarang begini dah, lu balik lagi ke Madinah, ya, batalin tuh mereka untuk berantem dengan kelompok gua di Badr, di musim Badar. Walaka indi asratu minal ibili, nanti lu rupain 10 ekor onta. Nah 10 ekor onta, cuman upah batalin Nabi, jangan sampai Nabi nyerang melawan Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, musim baceklik, mungkin dia nggak punya makanan. Fakharaja Naim hatta atal Madinata fawajadal muslimina yatajahhazuna limi'adin. Abu Sufyan akhirnya berangkatlah Abu Naim, ya, berangkat Abu Naim, akhirnya berangkat ke Madinah. Kemudian sampai di Madinah, fawajadal muslimina yatajahhazuna limi'adi Abi Sufyan. Begitu sampai di Madinah ketemu
rombongan umat Islam. Umat Islam udah begitu siap-siap untuk melawan Abu Sufyan. Nah, sebab janji di musim Badar. Musim Badar udah tertentu. Ya hanya memang nggak disebutkan bulannya bulan apa ya. Pokoknya udah terjadi musim Badar di bulan tertentu. Nah, itu Abu Naim ketemu sama rombongan umat Islam yang siap-siap melawan berperang dengan Abu Sufyan. Faqala lahum aina turiduna faqalu wa adna Abu Sufyan bi musim Badrin. Abu Naim bertanya kepada kelompok umat Islam, atukum amana, mau kemana kamu? Aina turiduna, kemana kamu berangkat? Faqalu, umat Islam menjawab, wa adna Abu Sufyan bi musim Badrin. Kami udah janji sama Abu Sufyan di musim Badar untuk antak taktila fiha, untuk melakukan perang di situ. Itu jawaban umat Islam. Padahal Abu Naim tadi udah dijanjikan berapa? Untung batalion umat Islam 10 ekor onta. Mendengar jawaban umat Islam begitu, Abu Naim jawab lagi. Faqala lahum ma hadza birra'i atukum fi diyarikum wa qatalu aksarakum fa in zahabtum ilaihim. Nah, gitu ya. Abu Naim ngomong, ini secara akal kurang tepat. Nah, gitu ya. Ma hadza birra'i, ya ra'yi itu pandangan. Jadi ini menurut gua kurang pas. Atukum bidiarikum, mereka datang ke kampung kamu, datang pada kamu di kampung kamu, wa qatalu aksarakum, mereka akan membunuh kamu yang begitu banyak kalau dia datang. Fa in zabtamtum ilaihim lam yarji minkum ahadun. Kalau kamu pergi juga ngelawan mereka, kamu pasti pulang, gak ada satupun yang bersisa. Bisa dipaham ya? Itu kata Abu Naim ya. Nah, Abu Naim tadi ya, yang diupain sama Abu Sufyan membatalin umat Islam. Omongannya begitu. Ini nggak pas ini. Nggak pas. Nah, kata Abu Naim. Kemudian dia katakan bahwa mereka datang ke kamu kemari ke daerah kamu musim Badar itu akan bunuh kamu. Kamu satu pun gak ada yang bersisa. Nah, itu kata Abu Naim. Bisa dipaham ya? Ini provokasi Abu Naim kepada umat Islam ketika akan melawan Abu Sufyan, karena Abu Naim dibayar oleh Abu Sufyan berapa tadi? 10 ekor onta. Bisa dipaham ya? Akhirnya bagaimana umat Islam? Nah, fawaqa'a hadzal kalamu fi qulubi ba'dihim fakarihal khuruja. Akhirnya umat Islam ini mendengar begitu, terjadi dalam hati mereka rasa enggan untuk keluar. Kariha benci untuk keluar, artinya ogah keluar berangkat perang untuk melawan Abu Sufyan. Karena ancaman nakutin tadi kata Abu Naim begitu. Kalau kamu berangkat, dia datang kemari, kamu di kampung kamu dibantai, habis-habisan kamu, bisa nggak ada sisanya kamu. Kesimpulannya begitu. Itu kata Abu Naim. Di antara sahabat ada yang terpengaruh, segan untuk keluar berperang melawan Abu Sufyan. Bisa dipaham ya? Falamma arafar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika, begitu Rasulullah tahu tentang itu ya, yaitu Abu Naim ngelemahin perjuangan umat Islam, qala, Nabi bersabda, wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la akhrujanna ilaihim walau lam yakhruj ma'i ahadun. Nah, gitu ya. Nabi bersabda, demi Tuhan
jiwaku Muhammad yang menguasai diriku. Aku pasti akan keluar untuk melawan mereka. Walaupun tidak ada satupun yang ikut bersama aku untuk keluar melawan mereka. Bisa dipahami artinya begitu ya. Jadi Nabi nantang. Sahabat-sahabat udah lemah. Nabi, demi Allah yang menguasai zatku, saya akan keluar. Walaupun di antara kalian nggak ada yang ikut. Satu pun nggak ikut. Tetap saya akan berangkat. Nah, itu Nabi ucapannya mendorong sahabat. Akhirnya ya berangkat juga. Fakharaja fi sab'ina raqiban wa baqil jama'ati yamsuna. Nah, wa bihim Ibnu Mas'ud. Akhirnya Nabi berangkat keluar untuk sampai menuju musim Badar, tempat yang dijanjikan oleh Abu Sufyan. Berangkat Nabi sejumlah 10 orang berkendaraan, artinya onta ya. Jadi kalau kita sekarang tentara berangkat perang ya pakai tank gitu ya, seperti Palestina misalnya, Israel ya, Lebanon, nah kemudian Iran dan sebagainya, itu pakai tank. Nabi berangkat, nah dengan berkendaraan sebanyak 70 orang. Wabakil jamaati yang sunnah, dan sisa yang lain, kelompok lain jalan kaki. Jadi saudara, semangat umat Islam begitu hebat ya. Wabihim Ibnu Mas'ud, di antaranya mereka adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Jarak dari Madinah ke musim Badar jauh juga. Iya, hampir ya ada 100 kiloan saudara. Ya kan ya. Ya kan kalau Mekah ke Madinah aja berapa? 430 km, 450 ya. Cukup jauh. Ini musim Badar itu hampir perbatasan. Tapi masuk wilayah Madinah. Coba gitu bayangin dah. Jalan kaki, sebagian naik onta. Naik onta pun nanti gantian mereka ya. Fazahabu wa kulluhum yaquluna hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka semua berangkat, pergi semua berangkat, semuanya mereka sambil mengucapkan kalimat hasbunallah, Allah menolong kita, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Ila an wasalu ila badrin, sampai kepada tempat namanya musim Badar. Jadi bukan berarti ini Badar, perang Badar, bukan ya, bukan daerah Badar. Ini nama tempat, biasa tempat dagang setahun sekali selama 1 minggu. Akhirnya mereka berangkat ke sana sambil mengucapkan kalimat itu, hasbunallah, semoga Allah menolong kita, menolong kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Inilah kalimat ucapan mereka itu dihargai oleh Allah. Bab kalimat ayat 72 itu kan Allah memuji mereka, orang-orang yang taat, di mana mereka taat pada Allah dan Rasulnya sesudah mereka menderita luka-luka pada mereka. Nah, kemudian mereka juga beriman, mereka takwa, maka mereka mendapat pahala yang begitu besar. Ini pun sama, mereka orang-orang yang seperti itu tadi mendapat omongan melemahkan mereka untuk melawan Abu Sufyan, sampai mereka tetap berangkat sama Nabi sambil mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini amalan juga boleh, banyak orang gunakan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita lagi bingung, ya kan ya, boleh kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat perjuangan sahabat Nabi, umat Islam termasuk Nabi, ketika berangkat dari Madinah menuju musim Badar, untuk menuju berhadapan melawan kelompok Abu Sufyan. Tinggal satu, dia Abu Lahab sudah meninggal, Abu Jahal sudah meninggal, hanya Abu Sufyan. Khalid bin Walid masih belum beriman ya.
Tapi ya di bawah dia, bagaimana suruhan dia. Tapi setelah beberapa perangan, akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Tambah kuat pasukan umat Islam. Nah, ucapan mereka itu oleh Allah sangat dihargai oleh Allah. Jadi nilainya sama, ajrun azim, nilai pahala yang besar. Sebab ketika mereka berangkat, mereka ditantang oleh Abu Sufyan. Pak Zalaiman belum ya? Nah, ucapan mereka begitu. Ya. Nah, begitu mereka ya berangkat sama Nabi sejumlah 70 orang. 70 orang. Sisanya lah jalan kaki. Nah, sambil mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ila wansalu ila badrin. Wa kanat maudi'u sukin lahum yajtami'una biha kullu amin samaniyata ayyamin. Itu namanya musim Badar, itu tempat pasar di mana mereka kumpul, yajtami'una biha di situ kullu amin samaniyata ayyamin, tiap tahun selama 8 hari 1 minggu. Nah, Nabi sampai ke situ bersama 70 orang dan juga rombongan yang berjalan kaki. Hanya nggak disebutkan ya. Pak aqama Rasulullah SAW bibadin yantaziru Aba Sufyan sama niata layalin. Nabi udah disampai di musim Badar itu nunggu Abu Sufyan selama samani layalin 8 malam. Ya, 8 malam nunggu Abu Sufyan karena Abu Sufyan janji mau berantem lagi, mau perang lagi di musim Badar. Tapi walam yalik ahadan minal musyrikin. Satu pun tidak ada orang musyrik yang datang. Bisa dipaham ya? Jadi saudara, Nabi benar-benar dan sahabatnya yang udah luka-luka, walaupun mereka luka dari perang Uhud, ini nggak jauh jaraknya dari perang Uhud kepada janji ini. Ya, musim Badar itu belum berlalu, udah lalu berapa bulan. Berarti jaraknya ya nggak begitu lama. Tapi mereka semangat, walaupun luka. Ya Rasul, biarlah saya ikut. Ya Rasul, biarlah saya ikut. Ada yang kakinya diikat pakai kain, ya kan ya. Ada yang tangannya diikat pakai kain supaya darah jangan keluar. Tentu kan luka bacokan pedang zaman itu kan kuat, betul kan ya? Tapi semangat mereka tinggi, saudara. Begitulah perjuangan sahabat. Dan perjuangan saat itu dibacok, itu kan obatnya susah. Zaman sekarang kan dokter dijahit, apalagi peperangan. Ya kalau tim kesehatan kan begitu, ada palang merah penyelamatan. Nah, zaman Nabi nggak ada begitu. Tapi mereka semangat juangnya tinggi. Coba kita bayangin. Begitulah sahabat-sahabat Nabi, umat Islam dalam mengembangkan Islam, menyebarkan Islam, ditantang oleh kafir, dilawan. Walaupun gua sakit, tetap gua berani. Nah, istilah kita begitu. Begitu saudara ya. Nah, Nabi sampai ke musim Badar selama 6 malam, Abu Sufyan tidak datang dan satu pun dari musyrikin tidak datang. Wa wafaqus suqa wa ba'u ma kana ma'ahum minat tijarati. Dan hari itu sesuai, wabaku artinya kesepakatan, wabaku suqa artinya bertepatan, kita artikan lebih enaknya, bertepatan hari pasar. Emang Abu Sufyan jadikan musim Badar jadi hari pasar. Wa ba'u ma kana ma'ahum minat tijarati. Mereka sahabat Nabi melakukan jual beli dengan dagangan-dagangan, wastaru adaman wazabiban warabahu bidirhami dirhamaini. Mereka jual beli, ya kan ya, di sana. Kemudian sayur, lauk pauk dari kita, wazabib semacam terigu, gandum gitu ya. Warabihu bidirhami dirhamaini. Untung 1 dirham menjadi 2 dirham. Beli 1 dirham, dijual 2 dirham.
wan sarafu ilal madinati salimina ghanimina. Nah, akhirnya mereka pulang ke Madinah selamat, mereka juga menjadi orang-orang yang banyak duitnya lantaran untung di musim Badar. Fazadahum imana, bertambahlah mereka atas keimanannya. Jadi begitu saudara, bisa kita bayangkan ya, bisa kita bayangkan, Masya Allah, bagaimana perjuangan Nabi jalan kaki saudara. Ya ada yang singkat-singkat tentu kan ya, karena kakinya luka berperang 70 orang itu kan di atas, udah diingatkan oleh Allah ya kan, mimba lima asabahumul qarhu, itu di atas sekali kan, dimana mereka taat pada Allah sesudah mereka menderita luka-luka dan masih menderita luka ketika berangkat perang melawan Abu Sufyan setelah perang Uhud. Nah, begitu hebatnya mereka umat Islam. Tapi mereka semangat juang tinggi. Fazadahum imana, maka Allah menambahkan keimanan mereka. Azadahum hazal kalami al-muhawwifi jara'atan bil furuji ilaihim. Artinya ucapan yang nakutin ini itu menjadi semangat untuk keluar menantang orang-orang kafir, ilaihim, kepada orang kafir. Jadi ucapan yang nakutin, apa ucapan nakutin tadi tuh Abu Naim ngomong di atas. Kata Abu Naim, ini kurang tepat. Kalau kamu nanti mereka datang ke kampung kamu di pantai, habis-habisan satu pun gak ada yang sisa di antara kamu. Takut sama mereka. Cuma gak dikatakan, udah pulang-pulang. Nah begitu ya. Itu kata Naim kepada umat Islam. Itu kata-kata yang menakutkan. Ini kan kata muhawif ya, kata-kata yang menakutkan. Jadi mereka dengan kalimat yang nakutin ini ya, zadahum hazal kalamal muhawif. Jadi Allah menambahkan rasa iman mereka lantaran ucapan yang nakutin ini. Jaro'atan bil furuji, tambah berani untuk keluar melawan orang kafir. Wa azaman muta'akkidan ala muharibatil kufar, kemudian niat yang sungguh takut yang kuat ala muharibatil kufar, untuk melawan orang-orang kafir, wa ala ta'atir rasul, dan juga taat terhadap rasul. Ini saudara, begitu ayat yang diterangkan oleh Allah isinya begitu. Peristiwa perang Uhud ya kan ya, orang Islam mengalami kekalahan, orang kafir masih nantang. Tapi ditantang orang kafir, umat Islam juga masih semangat. Jadi kata Nabi kepada Umar bilangin Abu Sufyan, udah lawan. Iya, kita dan kamu hai Abu Sufyan siap nanti di musim Badar. Jadilah sampai waktu musim Badar, musim pasar. Abu Sufyan berangkat sampai di tempat Marozahron, berhenti. Tapi di situ Allah tanamkan jiwanya takut. Nah, karena pasti dia berprinsip umat Islam akan membalas dan dendam. Prinsipnya begitu. Jadi takut. Nah, karena takut dia, dibilangin dah Abu Naim, bilang sono, ya umat Islam jangan berangkat. Ini musimnya musim paceklik, gitu saudara. Tapi umat Islam tetap berangkat. Bahkan Nabi yang menantang, sekalipun kamu nggak ada yang siap berangkat melawan Abu Sufyan, saya sendiri tetap saya akan berangkat. Nah gitu ya. Tapi di keterangan lain dijelaskan, akhirnya mereka menjawab sahabat Rasul, ya Rasul, iya kami juga ikut, kami ikut. Nah jumlahnya berapa tadi? Sampai 70 orang. Jadi berangkat ke musim Badar ya, tempat wilayahnya wilayah Madinah. Makanya kata Bu Naim tadi, mereka orang kafir datang ke kampung kamu itu musim Badar, masuk wilayah Madinah, kamu akan dibunuh di kampung kamu. Nah, kamu dibunuh di kampung kamu, yaitu di musim Badar. Satu pun gak ada yang bersisa. Udah, nah pulang. Takut sama mereka. Nabi nantang, walaupun aku sendiri, tetap aku lawan. Posisi begitu saudara, fazadahum
imana. Mereka bertambah keimanan. Dan akhirnya mereka pun mengucapkan waqalu hasbunallah. Mereka mengatakan cukup Allah menolong kami. Ay kafinallahu wasaqatana bih. Allah cukup menolong kami dan melindungi kami. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Ay al-kafilu bin nusrati wal kafi. Yaitu yang cukup menolong kami dan melindungi kami. Inilah kisah yang dikupas oleh ahli tafsir tentang ayat ini kaitan dengan perang Uhud. Habis perang Uhud, jadi mau perang lagi ya. Jadi begitu semangat saudara. Cukup ya. Waktu itu lewat. Nah, jadi tahu kita suka baca ayat ini tapi nggak tahu maksudnya, ya kan ya. Tapi sekarang sudah tahu. Jadi kembali ke peristiwa ini yang kita salut, sahabat-sahabat begitu semangat saudara. Itu kan jalan kaki, betul kan ya? Jalan kaki, luka jalan kaki, tapi tetap semangat. Ya, kalau tentara kita sekarang mungkin udah nggak ada yang begitu. Ya, sakit dirawat, ya kan? Nggak boleh berangkat perang. Ya, nanti udah ada perintah dokter baru berangkat perang. Zaman itu nggak ada, pengobatan kan tradisional. Ya paling getah-getah uunan, ya kan ya? Nggak ada pengobatan salep, ya kan, tablet, suntik, nggak ada. Begitulah. Tapi mereka semangat juang tinggi. Mudah-mudahan nambah wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. Tandain masih halaman 130. Nanti kita bahas berikutnya ya. Panqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin. Nah, itu ayat berikutnya ya. Cukup ya. Karena terbatas waktu sih. Nah, kalau habis maghrib Isya waktu sempit. Kecuali bis subuh kita kaji itu. Itu bisa 1 lembar, 2 lembar ya. Bisa 1 jilid pertama tamat bisa ya 3 tahun 4 tahun. Kalau ini bisa puluhan tahun. Puluhan tamat ya. Ya di Badar Rahman ngaji subuh. Kalau subuh 2 lembar. Jamaah juga resep. Jamaah banyak. Di atas 100 ya. Itu saya juga ngitung. 120, 110 orang ya. Jadi mereka semangat ya. Mudah-mudahan nambah wawasan kita. Amin ya rabbal. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin wa sallim radhiyallahu tabarakan kulli sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma alhimna ilman na'arifu bihi awamiraka wa narzuqna. Allahumma balagna bahman nabiyyin wa fasahna mursalin wa sur'atal hamil malaikatil muqarrabin wa akraman. Allahumma binuril ilmi wa suratul fahmi wa akhrijna minaz zulumatil waham. Waftah lana abwaaba rahmatik wa 'allimna isra hikmatika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.